Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan materi tentang planaritas dengan dosen pengampu Hari Sumardi, DR SPD MSI dengan mata kuliah teori graf. Oke, sebelum masuk ke materi, mungkin di sini akan perkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama ada Destiana Dianggreni, yang kedua ada Sherly Yolanda Utami, yang ketiga ada Arika Sabita Azahra, yang keempat ada Ilham Septiadi. Nah, adapun yang akan dijelaskan dalam PPT ini adalah yang pertama ada kajian teori, yang kedua ada pembahasan, yang ketiga ada penutup. Oke, langsung saja kita masuk ke kajian teori. Di sini saya akan menjelaskan ada 2 subbab dari kajian teori, yaitu definisi graf dan teorema graf. Nah, yang pertama definisi graf, definisi 2.1, yakni 2 himpunan pada graf G yang terdiri dari himpunan berhingga tak kosong Vg dari objek-objek yang disebut titik dan himpunan berhingga atau bisa kosong Ig yang elemen-elemennya disebut sisi, sehingga setiap elemen E dalam Eg merupakan pasangan tak berurutan titik-titik pada Fg. Nah, kemudian ada definisi 2.2, yaitu graf sederhana bersama n titik dan setiap 2 titik yang berbeda dihubungkan dengan sisi itu yang disebut graf komplet atau graf lengkap dengan n titik yang dilambangkan dengan Kn. Jika graf G yang dapat digambar di bidang datar yang mana sehingga sisi-sisinya tidak ada yang saling berpotongan kecuali pada sisi-sisi dan titik-titik tersebut, maka graf disebut graf planar. Nah, setelah definisi, sekarang akan dijelaskan tentang teorema. Nah, di sini ada beberapa teorema. Yang pertama ada teorema 2.5 yaitu formula Euler. Yang kedua teorema 2.7 yaitu teorema jabat tangan. Yang terakhir teorema 2.8 itu adalah tentang banyaknya titik berderajat ganjil yang disebut sebagai graf adalah genap. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian 2 yaitu pembahasan. Nah, pada sub pembahasan ini ada beberapa subbab. Yang pertama planaritas, graf komplit, serta planaritas, graf komplit, dan graf multipartisi komplit. Oke, langsung saja. Planaritas graf komplit, kita awali membahas ini dengan menentukan hubungan antara banyak titik dan banyak sisi graf planar. Nah, ada teorema 3.2, jika G graf planar, maka EG itu hasilnya lebih kecil sama dengan 4 Vg min 8. Oke, kita buktikan. Misalkan G graf planar maksimal atau banyak sisi dengan n titik, pikirkan sebuah pajangan planar min 1 dari G. Lambangkan panjangan ini dengan G. Kemudian yang kedua, misalkan banyaknya titik persilangan di G adalah C. Jika dua sisi yang saling bebas XY dan ZW bersilangan di G, karena maksimalitas dari G, maka XZ, ZY, YW, dan WX adalah sisi dari G. Nah, kemudian, jika dari setiap pasang sisi yang bersilangan di G dihapus sebuah sisi, maka diperoleh graf bidang G1 sedemikian hingga setiap muka berbentuk segitiga atau sikel dengan panjang 3 berdasarkan akibat formula Euler. Nah, formula Euler adalah teorema yang sudah saya jelaskan yang tadi. Nah, akibat dari teorema 3.2 adalah sebagai berikut, yaitu akibatnya 3.2.1. Jika graf G planar 1, maka SG itu lebih kecil sama dengan 1. Misal G graf planar berdasarkan teorema jabat tangan, yaitu sigma dV itu sama dengan 2 nilai mutlak EG. Kemudian F merupakan elemen dari F besar G. Itu adalah cara yang pertama. Nah, kemudian berdasarkan teorema 3.1, karena G planar, maka nilai mutlak EG itu lebih kecil sama dengan 4 nilai mutlak FG dikurang 8. Nah, itu sebagai cara yang kedua. Nah, berdasarkan dari cara 1 dan 2 diperoleh sigma F elemen V besar. Nah, itu dalam kurung G, D kecil dalam kurung V besar itu hasilnya lebih kecil sama dengan 8 nilai mutlak V dalam kurung G dikurang 16. Nah,
Di sini andaikan G itu lebih besar daripada 7, karena SG bilangan bulat, maka SG itu lebih besar sama dengan 8. Ini berarti teorema ini adalah terbukti. Oke, kemudian di sini ada berdasarkan teorema 3.2 dapat dibuktikan teorema berikut. Teorema 3.3 yaitu jika saat n adalah lebih kecil sama dengan 1 dan lebih besar sama dengan 6, maka graf kompleks Kn adalah planar 1. Jika n itu nilainya lebih besar daripada 7, maka graf kompleks Kn bukan planar 1. Nah, buktinya adalah yang pertama, panjang planar dari K1, K2, K3, K4, dan K5 dan K6 secara berturut-turut dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, yang kemudian ada untuk N itu nilainya lebih besar daripada 7, maka N kurang 1 dikali N2 itu nilainya lebih besar 4N dikurang 8, karena Kn graf beraturan minus dalam kurung N dikurang 1, maka sigma V elemen V besar dalam kurung Kn D kecil dalam kurung V kecil itu sama dengan N dikali N dikurang 1. Nah, itu sudah dapat cara yang pertama. Kemudian berdasarkan teorema jabat tangan. Nah, teorema jabat tangan merupakan salah satu teorema yang sudah saya jelaskan, yaitu teorema yang kedua. Nah, berdasarkan teorema jabat tangan ini, maka sigma D dalam kurung V sama dengan 2 dikali nilai mutlak EKN itu dikali dengan V kecil elemen V besar dikali Kn. Nah, itu cara yang kedua. Nah, dari cara yang pertama dan yang kedua diperoleh N dikali N kurang 1 sama dengan 2 dikali nilai mutlak E dalam kurung Kn atau nilai mutlak E dalam kurung Kn itu sama dengan N dikurang 1 dikali N2. Nah, karena untuk N itu nilainya lebih besar sama dengan 7, maka nilai mutlak E dalam kurung Kn itu sama dengan N dikurang 1 dikali N2 itu nilainya lebih besar 4N dikurang 8. Nah, berdasarkan 3.2, maka Kn bukan graf planar. Oke, yang ketiga adalah penutup. Nah, di sini ada beberapa kesimpulan yang akan disampaikan. Yang pertama, graf komplit Kn bukan graf planar jika dan hanya jika N itu lebih besar sama dengan 7. Yang kedua, graf bipartisi komplit KMN yaitu yang pertama, K1, 2 merupakan graf planar. Yang ketiga, K3N dengan N lebih kecil sama dengan 6 merupakan graf planar 1. Yang ketiga ada K3N dengan N nilainya lebih besar sama dengan 7, maka merupakan graf planar 1. Nah, kemudian yang keempat ada K4N dengan N dengan nilainya lebih kecil sama dengan 4 adalah graf planar 1. Yang keempat ada N dengan N nilainya lebih besar sama dengan 5, maka merupakan graf planar 1. Nah, jika M itu lebih besar sama dengan 5 dan N lebih besar sama dengan 5, maka KM, N bukan merupakan graf planar 1. Nah, yang ketiga ada graf tripasi komplit Kn1, N2, dan N3. Yang A, Kn1, 1,1 dengan N1 lebih besar sama dengan 1 merupakan graf planar. Yang B, Kn1, N2, dan N3 dengan N1 lebih besar sama dengan 7, N2 lebih besar sama dengan 2, dan N3 lebih besar sama dengan 1, yaitu merupakan bukan graf planar. Yang C adalah K6, N2, N3 dengan N2 lebih besar sama dengan 2 dan N2 ditambah N3 lebih besar sama dengan 4 bukan merupakan graf planar. Yang D, K6 2,1, K6 6,1 dan K5 2,1 merupakan graf planar. Jika N1 sama dengan 5, N2 tambah N3 itu lebih besar sama dengan 4 dan N2 itu lebih besar sama dengan 2 dan N2 tambah N3 lebih besar sama dengan 1, maka Kn1, N2, N3 bukan merupakan graf planar 1. Nah, yang F, jika N1 sama dengan 4, N2 tambah N3 itu lebih besar sama dengan 5 dan N2 lebih besar sama dengan 2 dan N3 lebih besar sama dengan 1, maka Kn1, N2, N3 bukan merupakan graf planar 1. Terus yang G ada K4 2,2 adalah atau K4 2,1 merupakan graf planar. Yang H, K3, N2 N3 dengan N1 sama dengan 3 dan N2 tambah N3 itu nilainya adalah lebih besar sama dengan 7 bukan merupakan graf planar. Yang I ada graf K3 2,1, K3 2,2, K3 3,1, K2 2,21 dan K2 2,2 masing-masing adalah graf planar. Yang J ada graf
K3 2,3, K3 2,4, K3 3,3, K3 4,1, dan K3 5,1 masing-masing. Masing-masing bukan merupakan graf planar. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.